said it would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I'll love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Love is just a word, but you gave it meaning. When laughter turns to tears, I'll hold you forever. Hold you forever. 'Cause you're the reason why my heart keeps beating. Oh, when days turn into years, my love will still be here. Oh, only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only only you alone. What today and all tomorrow, my love. Only you, only you, nobody else but you. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Only you. Akan segera memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama menyambut dengan bangkit berdiri. In God.
Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita mempelai yang akan sebentar menerima pemberkatan untuk pernikahan mereka, yaitu Saudara Yonatan Karisma Anastasis, putra dari Bapak Pendeta dan Ibu Agus Santoso. Dengan Saudari Sisi Fantasia Redi, putri dari Bapak dan Ibu Petrus Redi. Mari kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita naikkan pujian menyambut kehadiran Tuhan dengan sukacita di tengah-tengah kita. Ya, kita naikkan pujian hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Tuhan, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu dekatmu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mari kita naikkan pujian kembali sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan seperti angkat puji Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari saudara sekalian, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan seperti angkat puji. Katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Saya akan membacakan nas Alkitab tentang dasar hidup pernikahan Kristen yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Saya persilahkan mempelai untuk berdiri. Firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami,
kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita lanjutkan dengan menaikkan pujian Father, we commit to you. Before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. God in heaven, God in there, God will never remain. God in endless, God in strife, Father, we commit to you our lives, for we that you are faithful through the stillness and the storm. For you will meet us from the start. Father, we commit to you our heart. For we know that you are faithful to the stillness and the storm. You will lead us from the start. Father, we commit to you our hearts. Mari kita bersama bangkit berdiri untuk kita berdoa untuk firman yang sebentar kita akan renungkan. Bapa, Engkaulah Tuhan kami dalam segala peristiwa di dalam hidup kami, baik waktu kami susah maupun waktu kami senang. Dan dalam peristiwa saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami untuk Engkau bentuk dengan firman-Mu, khususnya bagi mempelai. Biarlah firman Tuhan berbicara secara khusus kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom. Ya, selamat pagi. Hari ini hari yang istimewa dan berbahagia, khususnya buat Cucu dan Sisi. Ya, ini hari yang sudah dinanti-nantikan sejak lama oleh mereka. Ya, betul ya, Cucu, Sisi. Ya, puji Tuhan. Ya, pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu Markus pasal 10 ayat 6 sampai 8. Markus pasal 10 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, kalimat yang hendak kita renungkan dari kata-kata Tuhan Yesus ini adalah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Bukan lagi dua, tetapi satu. Inilah hakikat pernikahan Kristen, bukan lagi dua pribadi, tetapi satu. Ya. Nah, ada banyak orang Kristen menikah hanya sebagai status saja. Ya. Mereka datang ke gereja meminta pemberkatan nikah dan setelah kemudian mendapatkan pernikahan, mendapatkan pemberkatan nikah, lalu mereka pergi ke catatan sipil untuk membuat surat nikah secara sipil dan kemudian setelah mendapatkan surat itu lalu kemudian mereka ya sudah mempunyai status sebagai suami istri. Mereka hidup satu rumah, tetapi apakah mereka menjadi satu? Belum tentu, ya. Belum tentu mereka menjadi satu. Masing-masing hidup sendiri-sendiri menurut maunya sendiri-sendiri, dengan tujuan hidupnya sendiri-sendiri, dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Ya, hanya hidup serumah saja dengan status sebagai suami istri, tetapi tidak pernah dua pribadi itu menjadi satu. Nah, ini yang bukan yang Tuhan inginkan, ya. Bukan dua pribadi hidup sendiri-sendiri, apalagi juga bahkan juga ada yang suami istri tapi juga hartanya sendiri-sendiri, ya. Ada yang seperti itu. Itu bukan rancangan Tuhan di dalam pernikahan Kristen. Rancangan Tuhan di dalam pernikahan Kristen adalah dua pribadi itu telah dipersatukan oleh Allah. Kita yakin bahwa di dalam pemberkatan nikah Allah hadir dan Allah memberkati pasangan suami istri yang datang ke hadapan Allah dan memohon berkat-Nya. Allah hadir dan Allah memberkati pernikahan tersebut. Allah mempersatukan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia karena Allah sendiri yang mempersatukan, bukan manusia. Ya. Kalaupun manusia dalam hal ini adalah pejabat gereja mendoakan, itu hanya alat dari Tuhan. Dan kemudian kalau lalu pergi ke catatan sipil, di hadapan petugas catatan sipil mereka membuat surat nikah, itu hanya alat negara
Dan selembar kertas yang disebut dengan surat nikah itu sebenarnya tidak ada artinya kalau pasangan suami istri itu tidak punya komitmen sungguh-sungguh untuk mereka menjadi satu. Ya. Nah, jangan sampai orang-orang Kristen yang menikah hanya menikah secara status saja. Tetapi setiap pernikahan Kristen kalau mau ya diserahkan kepada Allah dan menerima berkat Allah, ya seperti halnya dengan Jojo dan Sisi pada pagi hari ini, maka harus sungguh-sungguh punya komitmen bahwa dua pribadi harus menjadi satu, bukan lagi dua, tetapi satu, karena Allah sendiri yang mempersatukannya. Ini menjadi tantangan bagi setiap orang Kristen yang menikah. Dua menjadi satu, itu adalah sebuah tantangan, karena memang tidak mudah. Ya. Karena keduanya pasti punya karakter yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda, ya. Dan khususnya juga Jojo dengan Sisi juga punya latar belakang budaya yang berbeda juga, ya. Mereka dididik, dibesarkan dalam lingkungan dengan pola asuh, dengan cara berpikir yang berbeda juga. Nah, ini menjadi tantangan bagi khususnya Jojo dan Sisi. Nah, lalu bagaimana agar dua pribadi itu bisa menjadi satu? Maka kita harus memperhatikan firman Tuhan, khususnya yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Memang nats ini konteksnya adalah tentang hidup berjemaat, ya, supaya bagaimana di dalam hidup berjemaat itu bisa ada kesatuan. Tetapi prinsip-prinsip yang dituliskan di nats ini juga bisa berlaku untuk hidup dalam pernikahan atau suami istri. Jika dalam hidup pernikahan suami istri ingin supaya seperti tadi dikatakan dua menjadi satu, ada kesatuan dalam hidup pernikahan itu, maka yang pertama, maka keduanya haruslah di dalam Kristus. Ya. Ayat 1 tadi mengatakan jadi karena dalam Kristus. Ya. Nah, dua menjadi satu memang tantangannya besar, tetapi itu bisa diwujudkan jika keduanya ada di dalam Kristus. Ya. Sebab apa? Sebab jika keduanya ada di dalam Kristus, maka di sini dikatakan bahwa ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan,
Artinya jika keduanya bersama-sama ada di dalam Kristus, maka keduanya memiliki segala sesuatu yang diperlukan agar rancangan Allah itu terwujud di dalam hidup mereka. Pasti punya Tuhan Yesus sudah memberikan segala sesuatunya yang dibutuhkan agar supaya hidup pernikahan itu bisa dipersatukan sekalipun berbeda seperti apa latar belakang, entah budayanya berbeda, sifat, kebiasaannya, pola pikirnya yang berbeda. Tetapi kalau keduanya ada di dalam Kristus, maka keduanya bisa dipersatukan karena sudah memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadi satu dan supaya rancangan Allah bisa terwujud. Nah, inilah istimewanya, keunikan dari pernikahan Kristen, yaitu ada persekutuan secara rohani, ada kasih mesra, kasih agape, sekalipun kasih secara mungkin antara pria dan wanita yang ketika pada awal pernikahan masih menggebu-gebu, tetapi mungkin dengan berjalannya waktu makin lama kasih eros itu makin berkurang. Tetapi karena ada kasih di dalam Kristus, maka ikatan kasih itu akan terus memelihara kesatuan dari keduanya itu. Jadi harus dipastikan bahwa keduanya ada di dalam Kristus. Ya. Nah, yang kedua, ya, dua pribadi itu menjadi satu jika ada kesehatian. Tadi dituliskan bahwa hendaklah kamu sehati, sepikir, ya. Ini penting sekali, ya. Cucu dan Sisi belajar untuk menyatukan tujuan dalam hidupnya. Sebab kalau dua pribadi, dua orang ada di dalam satu bahtera rumah tangga, yang satunya mau ke arah timur, satunya lagi mau ke arah barat, ya kacau. Ya bayangkan saja kalau dua orang punya tujuan yang berbeda, ada dalam satu mobil, sama-sama ngotot, yang satu mau ke, katakanlah yang satu mau ke Magelang, satunya mau pergi ke Kudus, ya. Dalam satu mobil dengan tujuan yang berbeda, sama-sama ngotot. Wah, bisa rebutan setir itu. Ya, harus sana. Oh enggak, saya maunya ke sini. Wah, bisa kacau. Nah, menikah, hidup dalam pernikahan secara Kristen, maka haruslah keduanya bersama-sama, ya, bersama-sama menyatukan tujuannya, ya. Rumah tangga Cucu dan Sisi itu maunya ke arah mana, ya, dibicarakan bersama. Kesehatian dibangun melalui komunikasi, ya. Komunikasi itulah yang saat-saat ini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan karena sulit. Karena biasanya orang pada zaman sekarang ini sibuk. Sebenarnya sibuknya apa? Sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas, ya. Sibuk dengan medsos, ya. Sehingga itu membuat kurangnya komunikasi. Mereka misalkan, oke lah kita bangun quality time, kita pergi bersama yuk, kita makan bersama, oke, berangkat bersama,
sampai di restoran, setelah duduk di meja makan, maka masing-masing mengeluarkan HP-nya sendiri-sendiri dan sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri, ya. Sehingga di mana ada komunikasinya? Tidak ada. Nah, itulah yang menjadi tantangan yang harus diperjuangkan oleh setiap pasangan suami istri. Sehati sepikir, satu tujuan yang dibangun melalui komunikasi. Dan yang ketiga adalah hendaklah masing-masing tidak mencari kepentingannya sendiri. Ya. Hidup bersama menjadi indah kalau masing-masing tidak mencari kepentingannya sendiri. Kalau masing-masing mengutamakan kepentingannya sendiri, ya hidup dalam satu rumah susah. Ya. Tidurnya satu kamar, di kamar ada televisi dengan satu remote control. Kalau masing-masing mau mengutamakan kepentingannya sendiri-sendiri, ya, yang suami maunya nonton sepak bola, yang istri maunya nonton drama Korea, ya, jadi rebutan remote-nya. Aku sih, ya, aku meh nonton sepak bola. Ora, ini nanti dramanya selak habis, ya. Wah, kalau masing-masing memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri jadi repot, ya. Apa kalau begitu anu saja punya TV sendiri-sendiri aja biar enggak geger, ya. Nah, kalau masing-masing ya ngotot dengan kepentingannya sendiri, maka jadi ya bertengkar, sering bertengkar. Soal lampu saja itu juga bisa jadi sumber pertengkaran. Satunya kalau tidur maunya lampunya nyala, tapi yang lainnya satunya kalau lampunya nyala enggak bisa tidur, maunya padam lampunya. Ya. Nah, kalau masing-masing itu ngotot, itu jadi susah, jadi sumber pertengkaran. Ya. Saya juga ngalami kalau istri saya kadang-kadang ya dia kalau enggak bisa langsung tidur, lampu harus nyala. Ya. Padahal saya kalau sudah jamnya itu harus tidur. Ya. Padahal kalau saya tidur lampu nyala enggak bisa. Nah, terus solusinya gimana? Sebenarnya gampang solusinya. Ya, saya pakai ini penutup mata itu, ya. Biarpun mau dinyalakan lampunya juga enggak masalah, saya tetap aja tidur, ya. Solusinya itu gampang, semua pasti ada solusinya. Tapi yang penting adalah perlu kerendahan hati, ya. Ini adalah masalah kedewasaan karakter, ya. Orang yang menang-menangan itu biasanya itu kurang dewasa karakternya. Nah, orang yang dewasa biasanya itu sukanya ngalah, ya. Nah, kalau Cucu dan Sisi memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Saya percaya kalian berdua ada di dalam Kristus, kalian sudah memiliki segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk menjadi pernikahan pasangan suami istri yang dikehendaki Tuhan. Dua menjadi satu. Kalian memiliki segalanya. Karena kalian punya, ada penghiburan kasih, kalian punya persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Dan kalian harus bangun kesehatian agar hidup kalian menjadi sehati, sepikir, satu tujuan.
dan janganlah kalian mencari kepentingan sendiri-sendiri. Kalau kalian memperhatikan firman Tuhan ini, maka hidup pernikahan kalian akan diberkati Tuhan. Kalian bukan lagi menjadi dua, tetapi menjadi satu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Ya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman yang sudah kita renungkan. Tuhan, kami mengucapkan syukur karena Engkau punya rancangan yang indah dalam hidup setiap pernikahan Kristen. Engkau menjadikan dua pribadi menjadi satu seperti yang Engkau kehendaki. Sehingga di dalam kesatuan itulah Tuhan hadir dan Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Mu setiap hari di dalam hidup pernikahan di mana ada kesatuan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, saya akan membacakan titah nikah. Ya. Dan sebelumnya juga perlu saya sampaikan bahwa pernikahan ini adalah antara jemaat dari dua gereja yang berbeda. Ya. Yonatan berasal dari gereja Isa Al-Masih dan Sisi berasal dari gereja Katolik. Dan karena itu maka nanti di dalam janji pernikahan mereka dan juga di dalam doa pernikahan akan dilaksanakan ya baik oleh saya sebagai pendeta dari Gereja Isa Al-Masih dengan Romo ya dalam hal ini Romo Bonavasius Beni Bambang Sumintarto dari Gereja Katolik Paroki Karangpanas. Ya, baik, saya persilahkan mempelai untuk berdiri. Saya akan membacakan titah nikah. Saudara Yonatan Karisma Anastasis dan Saudari Sisi Fantasia Redi, kalian berdua telah datang ke rumah Tuhan ini supaya nikah saudara berdua diteguhkan di hadapan hadirat Tuhan Allah dan menerima berkat-berkat-Nya. Sebab itu hendaklah saudara berdua mendengarkan firman Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, sabdanya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan sendiri menjadikan untuk Adam seorang penolong baginya, sehingga ia hendak menyatakan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menjodohkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maka supaya kamu hidup menurut firman Tuhan, maka di dalam nikahmu itu hendaklah saudara dengan penuh tanggung jawab berdua setia, menolong satu dengan yang lain di dalam segala perkara sekarang dan selama hidupmu. Dan yang kedua, dalam pernikahan itu Tuhan Allah memberikan kepada kalian tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, yaitu membentuk satu keluarga. Bila Tuhan mengaruniakan anak-anak kepada kalian, hendaklah kalian dengan penuh tanggung jawab mendidiknya dalam pengenalan, takut dan taat kepada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga,
Hendaklah saudara berdua bersama-sama secara tubuh, jiwa, dan roh membentuk satu persekutuan yang kudus dan benar, dan demi kuasa Yesus Kristus dapat menolak dan melawan pencobaan daging dan kuasa hawa nafsu duniawi. Dengarlah sekarang dalam perjalanan hidupmu akan janji-janji Allah. Barang siapa yang takut akan Tuhan dan berjalan pada jalannya, maka di mana ada hidup di dalam kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya setiap hari dalam permintaan doa bersama dan dalam membaca firman Tuhan bersama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya persilahkan kedua mempelai untuk maju dan naik ke altar. Demikian pun juga saya persilahkan kepada Romo Beni juga untuk maju dan naik ke altar. Ya, saya akan memulai pertanyaan kepada mempelai pria, ya, Yonatan Karisma Anastasis. Saudara Yonatan Karisma Anastasis, saya selaku hamba Tuhan akan mengajukan 3 buah pertanyaan yang harus Anda jawab. Pertama, apakah saudara mengakui di sini, di hadapan Allah dan disaksikan oleh keluarga dan jemaat, bahwa saudari Sisi Fantasia Redi yang engkau akan terima sebagai istri yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup? Ya, saya bersedia. Yang kedua, apakah saudara akan hidup kudus dengan istrimu sambil menunjukkan padanya di dalam segala perkara setiamu dan percaya menurut Alkitab? Ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara akan mentaati Tuhan yang telah mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia? Ya, saya bersedia. Saya persilahkan kepada Romo. Saudari Sisi Fantasia Redi, sebelum menikah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut yang harus Anda jawab. Apakah saudari Sisi mengakui di sini di hadapan Allah dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudara Yonatan yang engkau akan terima sebagai suami yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup? Ya, saya mengakui. Apakah saudari akan hidup kudus dengan suamimu sambil menunjukkan padanya di dalam segala perkara setiamu dan percaya menurut Alkitab? Ya, saya bersedia. Apakah saudari akan mentaati Tuhan yang telah mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia? Ya, saya bersedia. Saudara Sisi Fantasia, bersediakah saudara mendidik anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan bagi saudara berdua secara bertanggung jawab menurut iman
Kristiani? Ya, saya bersedia. Jika saudara berdua telah menyatakan pengakuan saudara, maka saya mempersilahkan untuk kalian berdua mengucapkan janji nikah kalian. Dipersilahkan untuk saling berhadapan dan berjabat tangan. Kemudian dipersilahkan pada mempelai pria terlebih dahulu untuk mengucapkan janji nikahnya. Di hadapan Tuhan, jemaat dan keluarga, dengan ini aku, Yonatan Karisma Anastasis, mengambil engkau, Sisi Fantasia Redi, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Dan aku berjanji akan tetap setia, melayani dan mengasihi engkau, baik waktu suka dan duka, baik waktu berkelimpahan atau berkekurangan, baik waktu sehat ataupun sakit, hingga kematian sajalah yang memisahkan. Juga aku sebagai seorang suami yang taat dan takut akan Tuhan, akan tetap memelihara engkau. Persilahkan pada mempelai wanita. Di hadapan Tuhan, jemaat dan keluarga, dengan ini aku Sisi Fantasia Redi, telah menerima engkau, Yonatan Karisma Anastasis, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, serta aku berjanji akan tetap mengasihi dan menghormati sebagai suami yang diberikan Tuhan kepadaku. Dan aku berjanji akan tetap setia dan mengasihi serta melayani engkau baik dalam suka maupun duka, baik berkelimpahan atau berkekurangan, baik waktu sakit atau susah, hanya kematian yang dapat memisahkan. Dan juga aku sebagai istri yang bertanggung jawab dan takut akan Tuhan akan selalu memperhatikan engkau. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan yang sah. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Saya selaku hamba Tuhan akan meneguhkan nikah kalian melalui pengenaan cincin ini, sebagaimana cincin ini yang berbentuk bulat, tidak ada ujung dan pangkalnya, tidak ada permulaan dan akhirnya. Kiranya demikianlah juga cinta kasih kalian berdua tidak akan ada berkesudahannya. Persilahkan mempelai pria untuk mengenakan cincin di jari manis istri. Sisi Fantasia, terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari suamimu sebagai tanda kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Baik, dipersilahkan untuk berlutut. Mari jemaat kita akan satukan hati untuk mendoakan kedua mempelai ini. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian Jangan Aku Dilalui. Jangan aku dilalui, singgahlah Tuhan, singgahlah
pimpin rumah tangga baru. Pimpin rumah tangga baru dengan kasih-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup serta merasakan berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan pria dan wanita dan melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai yang telah Engkau persatukan dalam perkawinan. Semoga rahmat-Mu turun berlimpah-limpah atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan demi kebahagiaan keluarga mereka, karena kehadiran keturunan yang memperkaya gereja-Mu. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu bersuka cita atas kehadiran dan pelindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan para sahabatnya kelak memasuki kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Haleluya. Tuhan, kami menyerahkan Yonatan dan Sisi kepada Engkau. Mulai hari ini mereka menjalani hidup sebagai pasangan suami istri. Biarlah berkat Tuhan boleh turun atas mereka. Berkat dari Allah Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya menyertai mereka di dalam perjalanan hidup mereka sebagai suami istri di dalam Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan silahkan bisa berdiri. Ya. Dan mempelai pria silahkan membuka selubung muka dari istrimu. Ya. Bisa menghadap ke jemaat, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, inilah pasangan suami istri Bapak dan Ibu Yonatan Karisma Anastasis. Mari kita sambut mereka dengan sukacita. Amin. Ya, ini kalau dalam tradisi Katolik, setelah pembukaan kerudung, pasangan pria boleh mencium kening mempelai wanita. Ini sudah resmi menjadi istri saudara. Ya, di kening saja, jangan yang lain-lain. Ya, cukup. Ya, silahkan bisa turun menuju ke meja.
Selanjutnya adalah penghormatan kepada orang tua mereka dari mempelai. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangku padamu, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Silakan mempelai didampingi orang tua untuk bisa menghadap ke jemaat, berdiri menghadap jemaat, dan salah seorang wakil bisa menyampaikan kata-kata ucapan terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segala dukungan dan doanya, khususnya bagi pernikahan anak kami, Yonatan dan Sisi. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Gunawan Susanto dan Romo Beni yang telah bersama-sama hadir untuk memberkati pernikahan anak kami. Kami mewakili keluarga Pendeta Agus Santoso dan Pendeta Petrus, Bapak Petrus Redi dari Sulawesi mengucapkan banyak terima kasih. Ini keluarga kami dan biarlah kita terus berdoa supaya anak-anak kami bisa menghidupi keluarga yang sungguh-sungguh seperti apa yang tadi disampaikan di dalam pesan khotbah
yang diberikan oleh Bapak Gembala. Kiranya atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikianlah Bapak Ibu rangkaian acara ibadah pemberkatan nikah atas Yonatan dan Sisi. Mari kita mengakhiri di dalam doa. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur jika Tuhan sendiri telah hadir dan memberkati ibadah pemberkatan nikah atas Yonatan dan Sisi, sehingga mereka telah menjadi pasangan suami istri hari ini telah menerima pemberkatan dari Tuhan sendiri. Kami memohon biarlah Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka, dan hamba-Mu menyerahkan untuk setiap kami yang hadir di dalam acara ini, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kiranya boleh turun atas kami semua. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kita di surga serta persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita saat ini sampai Maranatha dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mungkin selanjutnya bisa ada yang memandu untuk sesi pengambilan foto, atau mungkin juga nanti untuk bisa menyampaikan ucapan selamat. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Untuk acara pada pagi hari ini telah selesai, namun ada banyak list foto yang saya dapat dari mempelai untuk dapat berpartisipasi. Setelah foto bersama, bisa langsung mengucapkan selamat kepada keluarga dan terutama untuk kedua mempelai. Saya bacakan 1 sampai 26 foto bersama, setelah itu bisa langsung dimulai. Yang pertama adalah mempelai bersama dengan Romo Beni dan Pendeta Gunawan Susanto. Untuk boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Menggunakan masker atau lepas masker? Iya, sudah siap? Yuk. 1, 2, 3. Selanjutnya, kepada rohaniawan dan majelis GIA Dr. Cipto untuk bisa berfoto bersama dan mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Selanjutnya, rohaniawan dan majelis GIA Dr. Cipto bisa langsung mempersiapkan diri. Setelah itu, Persekutuan Tanah Mas, Persekutuan Komcil Timur 3, Persekutuan Doa Philadelphia. Baik, kami persilahkan kepada rohaniawan dan majelis GIA Dr. Cipto untuk bisa berfoto bersama dan mengucapkan selamat kepada keluarga beserta dengan mempelai.
hadap kamera. Setelah ini Persekutuan Tanah Mas mohon mempersiapkan diri. Persekutuan Tanah Mas. Disusul Persekutuan Komcil Timur 3. Mari untuk Persekutuan Tanah Mas bisa langsung menuju ke bawah mimbar. Setelah ini Persekutuan Komcil Timur 3. Di samping kanan kirinya nggak apa-apa Tante. Iya, tidak harus di belakang, di samping boleh. Iya. Setelah ini Persekutuan Komcil 3 disusul dengan Persekutuan Doa Philadelphia. Kemudian teman-teman dari Rumah Sakit Elizabeth, Paduan Suara Ebenezer, dan Paduan Suara PWK. Mohon mempersiapkan diri. Terima kasih. Langsung merapat untuk Persekutuan Komcil Timur 3. Persekutuan Komcil Timur 3. Betul ya. Setelah ini Persekutuan Doa Philadelphia, kemudian disusul PPK Yosua. Mohon Bapak Ibu untuk tidak pulang terlebih dahulu sebelum diabadikan oleh mempelai beserta dengan keluarga. Ini dari Komcil. Bisa dilepas maskernya? Hadap ke kamera. Mari untuk Persekutuan Doa Philadelphia bisa langsung mendekat ke arah mempelai. Disusul PPK Yosua. Disusul setelah itu PPK Yosua.
bisa menghadap ke kamera. Setelah ini PPK Yosua. Setelah ini PPK Yosua. Kemudian disusul oleh teman-teman dari Rumah Sakit Elizabeth, paduan suara Ebenezer, paduan suara PWK. Ada yang di depan boleh Om? Ya, sebelah sana juga boleh diisi. Setelah ini teman-teman dari Rumah Sakit Elizabeth disusul paduan suara Ebenezer dan paduan suara PWK. Terima kasih. Dilanjutkan oleh teman-teman dari Rumah Sakit Elizabeth. Soalnya mereka nggak ada di depan lagi sebenarnya. Ini teman-teman Elizabeth. Teman-teman dari Rumah Sakit Elizabeth bisa langsung merapat. Mempersiapkan diri paduan suara Ebenezer, paduan suara PWK, tim musik, dan paduan suara VOG. Bisa menghadap ke kamera, maskernya dilepas. Terima kasih. Untuk selanjutnya, paduan suara Ebenezer bisa langsung merapat. Menggenapi semua rencananya, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan segala jalannya, kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita selamanya. Setelah ini paduan suara PWK. Kemudian disusul tim musik dan paduan suara VOG. Setelah itu mohon mempersiapkan diri Bapak Tri Parmadi, Bapak Boy Daniel, Bapak Paulus Kalimbongan, Bapak Kristianus Dwi, Bapak Yohanes Sudaryanto. Dari Allah Bapa telah menyatukan insan yang berbeda, turut mengarungi hidup.
Terima kasih. menggenapi semua rencananya. Selanjutnya untuk paduan suara PWK bisa merapat ke mempelai. Tak terpikirkan segala jalannya, kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita selamanya. Setelah ini tim musik dan paduan suara VOG. Disusul Bapak Tri Parmadi, kemudian Bapak Boy Daniel, Bapak Paulus Kalimbongan, Bapak Kristan Nudui, dan Bapak Yohanes Sudaryanto. Mari untuk tim musik dan paduan suara VOG bisa mempersiapkan diri langsung merapat ke mempelai. Yang ku impikan selama hidupku. Setelah ini Bapak Tri Parmadi, Bapak Boy Daniel, Bapak Paulus Limbongan, Bapak Kristianus Dwi, Bapak Yohanes Sudaryanto. Satu ikatan cinta kita terasa lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita satu. Maskernya bisa dilepas. Kaulah satu, tulang dari tulangku, yang ku impikan selama hidupku. Tuh bersanding denganmu, Dilanjutkan oleh Bapak Tri Parmadi. suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta. Setelah ini mohon mempersiapkan diri Bapak Boy Daniel. Dan selamanya kita satu. Yang akan Dia satukan takkan terpisahkan. Kau dan aku akan berdua selamanya. Kini kita satu. Setelah Bapak Boy Daniel bisa dilanjutkan Bapak Paulus K. Limbongan. Kemudian Bapak Kristianus Dwi, Bapak Yohanes Sudaryanto, teman-teman Yonatan, keluarga besar dari Surabaya, keluarga dari Yogyakarta, keluarga Solo, keluarga Wonogiri, keluarga besar Batu Retno. Kini kita satu dalam meraih indah cinta
bisa dilanjutkan oleh Bapak Paulus K. Limbongan. Langsung kepada Bapak Kristianus Dwi, bisa langsung merapat ke mempelai. Bapak Kristianus Dwi. Baik, setelah ini dilanjutkan Bapak Yohanes Sudaryanto. Kemudian disusul teman-teman Yonatan, keluarga besar Surabaya, keluarga Yogyakarta, keluarga Solo, keluarga Wonogiri, keluarga Batu Retno. Nanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku sekian lamanya. Setelah ini Bapak Yohanes Sudaryanto, kemudian dilanjutkan teman-teman Yonatan, keluarga besar Surabaya, keluarga Yogyakarta, keluarga Solo, keluarga Wonogiri, keluarga Batu Retno, keluarga Ungaran, keluarga Bapak Sunu. Kepada Bapak Yohanes bisa langsung merapat, Bapak Yohanes sudah, mohon maaf. Teman-teman Yonatan. Mari teman-teman Yonatan bisa langsung merapat. Setelah ini keluarga Surabaya, Yogyakarta, Solo, Wonogiri, Batu Retno, Ungaran. Menjadi satu, kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Maskernya bisa dilepas. Setelah ini keluarga dari Surabaya. Bisa mempersiapkan diri, keluarga dari Surabaya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan. Mari keluarga dari Surabaya bisa langsung merapat ke mempelai. Setelah ini keluarga Yogyakarta bisa mempersiapkan diri. Tulang rusuk yang aku nantikan. Setelah ini satu dulu Mas Daniel dari teman Mas Jonathan bisa langsung foto sebelum disusul oleh keluarga Yogyakarta. Aku nantikan. Kini ku telah jadi penolong. Mari Mas Daniel bisa langsung. Berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu. Keluarga Yogyakarta setelah ini bisa langsung merapat.
Setelah ini keluarga dari Jogja, ya. Setelah keluarga dari Jogja dilanjut Wonogiri, Batu Retno, kemudian Ungaran. Dan masih ada beberapa sesi foto keluarga inti lainnya. Mari keluarga Jogja. Cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna di hari ini. Setelah ini satu dulu untuk teman Sisi yaitu Delima. Bisa berfoto dulu sebelum keluarga Wonogiri. Mari untuk Delima bisa berfoto bersama dulu. Setelah ini keluarga Wonogiri, keluarga Batu Retno, keluarga Ungaran, keluarga Palu. Mari keluarga Wonogiri bisa langsung berfoto. Kemudian keluarga besar Batu Retno. Mari mempersiapkan diri dan langsung merapat keluarga Batu Retno. Kemudian disusul keluarga Ungaran, Bapak Sunu. Kemudian keluarga besar dari Sulawesi. Setelah keluarga dari Sulawesi, kemudian untuk saudara kandung dari mempelai mempersiapkan diri. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan manusia. Mari keluarga besar Batu Retno. Baik, langsung keluarga Ungaran, Bapak Sunu bisa langsung merapat. Keluarga dari Ungaran, keluarga Bapak Sunu bisa langsung merapat. Kemudian disusul oleh keluarga besar dari Sulawesi. Terjawab dengan cara yang ajaib melalui ku tahu. Setelah ini keluarga besar dari Sulawesi bisa mempersiapkan diri
Kemudian saudara kandung dari Yonatan terlebih dahulu. yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Ku datang keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap kau temukan dalamku hati yang indah. Mari keluarga dari Sulawesi bisa langsung berfoto bersama. Setelah ini saudara kandung dari mempelai pria bisa mempersiapkan diri. Kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Doaku jawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh kau selalu milikku. Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi Mari untuk saudara kandung dari Yonatan bisa berfoto bersama saudara kandung. Keluarga Mas Yosua, keluarga Ripka bisa foto. kau temukan dalamku hati yang indah, ku persembahkan untukmu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap ku persembahkan untukmu. Mas Yos sendiri, Ripka sendiri, tidak usah. Siapa lagi yang belum? Keluarganya? Iya, aku mau kakakku sama papa sama suaminya. Oh, kakak sama suami. Heeh. Mana papa? Mana suaminya? Namanya? Mari, Om. Kepada Bapak Wensen bisa berfoto bersama dengan mempelai. Kak Berlianus bisa berfoto bersama. Ditunggu kepada Kak Berlianus bisa berfoto bersama. Kita kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Kasih anugerah dari Allah Bapa telah menyatukan insan yang berbeda
menggenapi semua rencananya. Oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan segala jalannya. Kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita selamanya. Kepada Om Awi dan istri bisa berfoto bersama. Om Awi dan istri bisa berfoto bersama dengan mempelai. Menyatukan cinta kita. Oh belum, ya saudara dari saudara. Oh ya. Setelah ini keluarga Jogja dari Sisi berfoto bersama. Om Awi dan istri sudah siap, kalau belum keluarga Jogja dulu aja. Anugerah dari Allah Bapa telah menyatukan insan yang berbeda untuk mengarungi hidup di dalam dunia, menggenapi semua rencananya. Oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan segala jalannya. Kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita. Senyum, jangan lupa ceria. Sudah, yuk Om Awi. Ini ya, kita ya. Papa di sini dulu. Nah, biar nih. Ah, begitu. Kaulah satu tulang dari tulangku yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu tulang. Cek. Kepada keluarga besar bisa langsung menuju ke lokasi selanjutnya. Untuk keluarga besar dari Yonatan dan Sisi bisa langsung menuju ke lokasi selanjutnya. Jangan lupa barang-barangnya, jangan ada yang tertinggal, dicek dulu kanan kiri. Jalin bersama
Acara sesi foto sudah selesai. Untuk keluarga besar bisa langsung menuju ke acara selanjutnya, ke lokasi selanjutnya. Terima kasih.